Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendil TV, kawan-kawanku. Tanggal 10 Agustus nanti akan ada demo besar-besaran. Katanya demo besar-besaran. Itu demo tentang menuntut UU Cipta Kerja dan Omnibus Law. Tetapi hari ini kita tidak membahas hal itu, teman-teman. Paling-paling nantinya kalau demo ujung-ujungnya pasti turunkan Jokowi, segala macam seperti itu. Nanti juga khawatirnya ditunggangin oleh eh, ormas tertentu ya, atau kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan pemakzulan Jokowi begitu ya, yang kita khawatirkan seperti itu. Karena seperti yang lalu-lalu juga ujung-ujungnya ya Jokowi juga yang disuruh turun. Kolusi, korupsi, dan nepotisme, ya kan? Nah, ini tuh kenapa sih nggak boleh gitu? Karena kalau memang ada misalnya nih satu saudara melakukan korupsi, yang ada kita untuk menindaklanjuti nggak enak, ya kan? Karena ada hubungan kekeluargaan. Itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Makanya sekarang Indonesia tuh menuju kehancuran. Kenapa? Banyak sekali yang korupsi, mega korupsi itu tidak ada ya, tidak terungkap karena pasti di belakangnya itu pelakunya pasti kayak KKN. Contoh sekarang ya BTS nih, BTS itu belakangan ini dikaitkan dengan anaknya Pak Presiden ya. Tapi sebelumnya kan juga ada KKN dengan pemimpin DPR kita, siapa itu ya kan? Nah, karena suaminya terlibat, benar-benar terlibat dalam kasus BTS. Itu udah KKN juga. Nah sekarang masyarakat ya, coba deh, kita itu jangan bodoh. Ini tuh negara kita sedang dirampok. Kita loh pemilik negara ini adalah kita, rakyat Indonesia. Kita tidak boleh diam. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Artinya apa? Artinya setiap daerah sudah ditancapkan fondasi untuk membangun dinasti. Dinasti apa? Dinasti ekonomi, dinasti politik. Lalu ada kaitannya dengan apa dengan Soeharto ini? Dinasti KKN Jokowi versus KKN Soeharto. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih kejam? Dan mana yang lebih merugikan rakyat? Bawaslu mengusut KKN anak rejim Jokowi. Keluarga Konoha. Korupsi dan nepotisme yang ada di lingkaran Jokowi. Alah mak jangan kayak jemput brodol. Jemput brodol. Sampeyan daripada nang kono bengak-bengok mulai goleki pake kan. Mulai pake comne kopi kayak dikeloni ngono. Itu malah lebih bermanfaat daripada sampean nang kono bengak-bengok cuman ikut-ikutan jadi tim gede. Paling-paling yang dapat nasi bungkus karo amplop yang gak seberapa. Emang bener sampean tahu apa yang mau mereka lakukan itu. Paling sampean ikut-ikutan kayak ngene lho, cuman ngerti mereka mau demo, mau menurunkan Pak Jokowi. Orang-orang macam sampean ki yo. Model-model kayak sampean ki. Sekarang ikut-ikutan demo, cuman hanya dapat nasi bungkus karo amplop. Tapi nanti giliran dapat bansos, antri nomor 1, antri nang ngarep dhewe. Giliran nggak dapat bansos, dan bansos disalurkan untuk yang lebih membutuhkan. Sampean bengak-bengok, aku nggak pernah dapat bantuan apa-apa. Biasalah prejengan model-model kayak sampean ini semono kuwi uripe. Jadi ya, sebelum ngomong nih orang lain, nyuruh orang lain untuk berpikir waras, berpikir cerdas, sampean kuwi lho sing ora waras. Mikir sing cerdas. Tak takoni ya, Mak. Emang semudah itu? Sampean mau merubah cinta dari 80% masyarakat Indonesia yang sudah gandrung sama Pak Jokowi. Enggak mudah, Mak. Sulit nah. Ngopeni anak bojone omah. Kalau Pak kalau Pak wis nggawe sarung, butuh dicepakne kopi. Pak wis ngaceng kendang dikeloni. Dan cuk. Gunakan otak yang waras. Lambemu belgedes. Bawaslu mengusut KKN anak rejim Jokowi. Siapa saja sih yang marah semenjak kepemerintahan Bapak Jokowi yang selalu membuat isu membalikkan fakta, gulingkan Jokowi, turunkan Jokowi, Jokowi mundur, kemudian lebih baik Bapak Jokowi itu menyerahkan jabatannya
berkedok-kedok kiai, berkedok-kedok ustadz. Itu siapa saja, bro? Mau tahu? Ya itu aja. Itulah orang-orang anak-anak buah dari 18 lembaga yang sudah dipangkas Bapak Jokowi sejak 2020 lalu. Ada berapa lembaga yang merugikan negara kita ini? Ada 23 lembaga. Tetapi dipangkas sebanyak 18 lembaga. Satu lembaga saja orangnya puluhan, apalagi 18. Gimana nggak teriak turunkan Jokowi? Yang dulu-dulunya mereka bekerja sama dengan ante-ante Orba yang udah kenyang puluhan tahun, ya. Setiap hari pendapatan mereka persenan, baik itu dari pertambangan, dari sektor Pertamina dan lain-lain. Itu perharinya triliunan rupiah. Makanya banyak yang sakit hati ketika Bapak Jokowi memangkas 18 lembaga tersebut. Ada siapa saja di dalam lembaga-lembaga tersebut? Mayoritas ada PKS yang di sana. Ya, terus orang-orang yang dekat sama orang-orang Cendana. Tahu siapa dia? Pasti tahu lah, bro. Ya, orang-orang yang dulu sangat dekat dengan keluarga Cendana, bahkan sering dong dia itu bersama Ainun Najib dulu sering datang ke istana itu. Masa dari sih? PKS. Sering banget. Makanya sering berteriak demo, pontang panting turunkan Jokowi, lengserkan Jokowi, Jokowi mundur, Jokowi pulang ke Solo. Itu anak-anak buah dari 18 lembaga yang udah dipangkas Bapak Jokowi sejak 2020 lalu. Ayo bro, kita Indonesia harus paham, terutama di kalangan Petral ya. Itu banyak sekali orang-orang ngamuk, marah karena triliunan loh perharinya. Yang dulu dia leha-leha tenteng-tenteng yang namanya tas-tas mewah dikit-dikit keluar negeri, dikit-dikit keluar negeri, ya kan? Ya itu, baik yang orang-orang yang namanya di DPR dikit-dikit ada pertemuan, dikit-dikit ada pertemuan, ya kan? Tinggal tanda tangan, ya kan? Di sana ada pertemuan, di sana ada study tour dan segala macam. Itu dipangkas semua. Dana untuk itu, pengajuan dana untuk ini, ya kan? Merugikan negara. Kenapa orang Indonesia tidak mendukung Bapak Jokowi yang memangkas itu? Nah, kita harus hafal, kita harus tahu siapa saja sih orang-orangnya, ya, siapa saja orangnya. Jadi pahamlah kalian. Dulu ada orang yang mau menyusup ya menjadi komisaris di BUMN, hanya berumur 3 hari, ya kan, langsung deh lengser karena netizen ini udah tahu semua siapa mereka. Jadi pahamlah. Orang-orang PKS dulunya yang pemegang lembaga, pengawas badan infrastruktur, pengawas badan sandang pangan, pengawas pendidikan, pengawas banyak sekali pengawas toh. Halo, uang udah masuk belum bro? Nah begitu. Jadi harus paham. Cuma ngawasin setiap harinya uang mereka tuh sekian persen tuh udah masuk apa belum? Aduh. Itu yang didukung-dukung kadrun, yang ketidaksukaan kadrun itu sama Bapak Jokowi itu bro. Ngeri. Ya kan? Nah, halo Indonesia, paham kan? Kenapa mereka tidak suka dengan edukasi saya? Kenapa? Kita punya catatan dari orang-orang dari sana. Ya, dalam 18 lembaga itu siapa saja yang mendapat hibah-hibah, ya, selalu mendapat hibah di dalam lembaga itu, yaitu tadi badan pengawas badan pengawas ini, ya cuma ngawas toh. Pengajuan tanda tangan sesuai apa yang itu, baik itu menlunya dulu ya, baik itu pengurusannya masalah TKI segala macam itu, baik yang namanya uang BPJS kan mangkrak semua kan. BPJS itu bukan Bapak Jokowi yang bikin mangkraknya bro. Kenapa? Ya itu di badan-badan Ikatan Dokter Indonesia, ya kan. Nah itu semuanya pada di pelan-pelan cantiknya bermain Bapak Jokowi, itu semuanya bubar, membuat orang itu geram, sehingga statement mereka Indonesia bakal hancur, apalagi Repli Harun, apalagi yang namanya Rahma Syarita, apalagi yang namanya Egy Sugana, apalagi tuh yang mantan yang belum lama di penjara itu yang dulu bilang Kalimantan tempat pembuangan anak jin itu, siapa tuh? Nama Edi itu. Nah, itu orang-orang kelompok anak bos-bosnya itu sudah dipangkas semua, termasuk Repli Harun. Ya, karena setiap harinya mendapatkan dana, ya kan? Semenjak 2020 lalu, di close semua Bapak Jokowi, ya. Makanya bro, kalau bisa Bapak Jokowi itu seumur hidup, ya saya mau lihat orang-orang yang kurus kering, kurus kering ya gara-gara Bapak Jokowi, seneng gua ya. Saya rakyat biasa, ya yang penting
Indonesia itu menikmati gitu loh. Walaupun ada penyaluran yang namanya bantuan walaupun sedikit itu kan mencukupi nyampe tuh ke rakyat. Nah, yang saya harapkan untuk selanjutnya kepada Bapak Jokowi, yang mudah-mudahan ini ya nyampe ya ke Bapak Jokowi, untuk dana-dana perangkat desa Pak Jokowi, pengajuan untuk pembangunan desa, ya, baik itu bantuan, semuanya masih disunat Pak Jokowi. Untuk jalan itu hanya rame-rame pada saat gotong royong, tapi hanya beberapa meter saja Pak Jokowi, ya. Kemudian ada juga dana-dana sekolah. Kalau misalnya muridnya itu cuma 23 orang, ditulisnya 35. Nah gitu, jadi masih banyak orang-orang ini. Nah terus wartawan-wartawannya kerjasama itu sama perangkat-perangkat desanya. Pak Jokowi tolong, terutama di bagian Sumatera Selatan, Bapak Jokowi, itu masih banyak mafia-mafia di bawah-bawah ini yang gak jujur sama sekali Bapak Jokowi. Kalau bisa Bapak Jokowi, ayo ya temui dulu rakyat biasa, spektakuler, surprise aja datangnya, jangan seperti di Lampung dulu ya, jangan memberitahukan kepada siapa-siapa kalau Bapak Jokowi itu akan datang, biar tahu masyarakat ya sebenarnya seperti apa, jalan seperti apa, penggunaan dana anggaran bangunan desa itu seperti apa. Jadi saya harus tahu, harus memberitahu Bapak Jokowi seperti apa. Ya, berikut kalau misalnya ya Pak Ganjar ya melanjutkan program-program Bapak Jokowi, mohon Pak Ganjar, sebelumnya Anda menjadi presiden itu surveilah ke tempat-tempat di Sumatera Selatan ini. Wali kota, bupatinya masih banyak mafia. Masih banyak sekali mafia kong kali kongnya. Kebutuhan jembatan untuk rakyat, jalan untuk rakyat itu hanya beberapa meter saja Pak, nggak nyampe 50 meter. Ya, jadi saya harap pemerintah ke depan dan rakyat Indonesia benar-benar memilih orang-orang yang bersih dari korupsi. Ya, kalaupun masih anggota-anggota yang wakil-wakil daerah ini ya harus benar-benar ditelisik, disisir dong ya supaya gimana gitu ya. Nah oke bro, kita lanjut berikut apa edukasi apa saja yang kita sampaikan pemberitahukan kepada masyarakat. Salam NKRI, maju bersatu untuk Indonesia. Salam waras. Salam waras. Mengusut KKN anak rejim Jokowi. Tak tanggapi sambil tiduran ya Bu. Karena bagaimanapun harus kita hormati seorang ibu, karena dia seorang wanita. Gitu Bu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, yang menyuruh itu sampean itu siapa Bu? Kok sebegitu kentalnya yang bilang menuntut KKN menuntut KKN rezim Jokowi, anak-anak dari Jokowi maksudnya. Apa maksud dari KKN itu sendiri tahu sampean tahu Bu. Jangan hanya karena dibayar terus kamu bikin orasi atau mengeluarkan statement seenaknya begitu ya, jangan juga Bu. Tidak segitunya juga yang namanya demokrasi itu. Kita hidup dalam negara demokrasi tapi harus disertai dengan nalar dan hati yang bersih. Jadi kalaupun ada kesalahan dari pihak pemerintah ya kita harus kritisi untuk memperbaikinya dari kesalahan itu sendiri. Memang pemerintah kita yang kontrol karena pemerintah adalah mandat dari rakyat, yaitu rakyat yang mengangkat. Nah sementara Gibran dan menantunya Bapak Jokowi itu tidak termasuk dalam kategori nepotisme Bu. Pilihan karena langsung. Itu menerima mandat masyarakat, mandat rakyat, bukan atas arahan tunjukan jari Bapak Jokowi, bukan. Gitulah Bu. Marilah kita berdemokrasi itu dengan akal yang waras Bu. Jangan hanya karena dapat bayaran terus ngawur seperti itu. Kembalilah ke fitrah, itu lebih baik seorang ibu. Walaupun emansipasi itu digalakkan, ya tidak segitunya juga Bu. Jangan melebihi dari kodrat-kodrat yang sudah ditentukan begitu Bu. Jadi selaras dalam hidup ini, tidak timpang begitu. Mengerti Bu? Saya ini orang bodoh Bu, saya ini orang kampung bodoh. Cuman kalau dengar statement-statement yang tidak waras begitu, agak geli dan gatal hati ini Bu. Itu salam Bu dari rakyat kecil yang bodoh ini Bu. Jaga kesehatan, jadilah ibu-ibu yang baik, utamakan dalam rumah tangganya. Gitu Bu.
Mereka itu asal ikut demo. Padahal sebenarnya nggak tahu definisi dari KKN itu seperti apa. Turunkan Jokowi karena KKN, karena Gibran menjadi wali kota, kemudian Bobi menjadi wali kota. Ntar Kaisang di pos 1. Loh, KKN-nya di mana? Mereka itu menjadi seorang pejabat publik seperti wali kota itu pemilihan. Ya, pemilihan masyarakat yang memilih. Apakah bisa masyarakat disetir untuk memilih? Nah, kalau mereka punya privilege, ya itu memang alamiah karena anak presiden. Kalau pendukungnya banyak, ya sudah. Ya ada juga dulu itu Gibran itu dikira bahwa anak presiden nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini Solo luar biasa. Gibran benar-benar bekerja untuk Solo. Dan Gibran termasuk wali kota terbaik hari ini. Ya jadi itu yang dilihat. Ya kakeknya di mana? Hanya karena dia anak presiden. Untuk menjadi wali kota itu bukan ditunjuk, tapi dipilih oleh rakyat, pemilihan. Gitu ibu-ibu, jangan asal nerocos saja. Ini Pak Jokowi juga luar biasa. Banyaknya sub. Ya, bagian itu dipotong semua sama Pak Jokowi, sehingga keran mengalirnya dana itu kecil. Ya. Kalau kepala bagian A, B, C itu hilang semuanya, dipangkas oleh Pak Jokowi. Akhirnya untuk korupsi itu meminimalkan itu semua. Akhirnya mereka kelabakan lah. Akhirnya menggalang sesuatu hal untuk menjatuhkan Pak Jokowi lah. Ya, grup-grup mereka. Karena sumber aliran dana mereka sudah terkunci, kerannya tertutup, jadi mereka kelabakan. Aduh, salam waras, salam cerdas, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.